Mbak Kareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurela Gea. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan petani dari 3 kecamatan melakukan demonstrasi di kantor Bupati Morowali. Ratusan calon haji Sulawesi Tengah mulai masuk asrama untuk persiapan pemberangkatan ke Tanah Suci Mekah. Kejaksaan Negeri Donggala menahan kontraktor proyek rabat beton di Kabupaten Donggala. Ratusan petani dari Kecamatan Bumi Raya, Bungku Barat, dan Witaponda, Kabupaten Morowali, mendatangi kantor Bupati Morowali Rabu siang. Mereka berunjuk rasa dan menolak rencana pembangunan pipanisasi di areal bendungan Sungai Karopa oleh perusahaan PT Bausuo Taman Industri Investment atau BTIIG Group. Para petani yang menamakan diri Gerakan Petani Indonesia Menggugat atau GAPIT ini datang ke kantor Bupati Morowali dengan membawa spanduk bertuliskan protes terhadap rencana intek pipanisasi oleh perusahaan. Alasan penolakan, selain karena tidak ada sosialisasi dengan masyarakat sebelumnya, rencana pembangunan pipanisasi tersebut juga akan berdampak terhadap produksi pertanian para petani. Para petani menegaskan jika keberadaan Sungai Karopa sangat penting dan menjadi sumber air untuk persawahan di wilayah Witaponda, Bungku Barat, dan Bumi Raya. Kedua wilayah ini juga menjadi penyangga pangan di Kabupaten Morowali. Untuk itu, petani meminta pihak perusahaan segera menghentikan segala aktivitas di desa tersebut. Dan kami masyarakat Witaponda Bumi Raya berkomitmen untuk terus menjaga pangan kita di Morowali, Pak. Kemudian dengan ini kami berharap di kemudian hari hal-hal yang berkaitan dengan persoalan industri atau apapun dan itu menyentuh berkaitan dengan pertanian, tolong libatkan masyarakat sesuai dengan prosedur dan apapun itu. Dan kami pastikan bahwa kami tidak akan bubar setelah ini. Kami akan jaga pangan kita di Witaponda dan di Morowali. Menanggapi aksi tersebut, Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf juga menolak pembangunan intek air baku industri yang akan disalurkan ke dalam kawasan perusahaan PT Bausuo Taman Industri. Menurut Iksan, areal pertanian di 3 kecamatan tersebut tidak boleh diganggu oleh kepentingan perusahaan. Sungai Karopa adalah sumber kehidupan utama bagi para petani di wilayah itu. Membatalkan karena memang itu adalah riak, kemudian prosedurnya yang kita mengacu ke prosedur aja, karena prosedurnya ada salah. Sehingga nanti bagaimanapun nanti ke depan akan seperti apa, ya nanti tergantung dari sisi perusahaannya untuk membuat langkah berikutnya akan seperti apa. Tapi tetap harus punya etika untuk kepada masyarakat, itu yang paling terpenting. Sementara itu, eksternal manajer PT BTIIG, Cipto Rusdianto, mengatakan bahwa pihak perusahaan akan mengikuti keputusan Bupati Morowali. Dan kami tidak mau jauh-jauh dari hasil yang tadi, maka kami akan melakukannya. Terima kasih, Pak. Para pengunjuk rasa sempat melakukan pertemuan dengan Bupati Morowali dan perwakilan PT BTIIG. Dari hasil pertemuan itu, Bupati meminta pihak perusahaan tidak melanjutkan rencana pembangunan pipanisasi yang akan merugikan petani. Muhammad Haris Haryanto melaporkan dari Morowali. Jemaah calon haji Sulawesi Tengah mulai memasuki asrama haji transit Palu Rabu 14 Mei 2025. Terjadwal, sebagian jemaah calon haji dari Kloter 7 Balikpapan mulai memasuki asrama haji sejak pagi hingga sore hari. 85 jemaah calon haji asal Morowali tiba lebih dulu sekira pukul 11 pagi. 50 jemaah calon haji asal Kabupaten Banggai Laut dan 25 Banggai Kepulauan masuk ke asrama menyusul sekira pukul 3 sore.
Semestinya, jadwal kedatangan kloter pertama Sulawesi Tengah ini terjadwal pada Kamis 15 Mei 2025. Namun, karena alasan penerbangan daerah, kedatangan sebagian jemaah calon haji berubah lebih awal. Sementara sisa rombongan kloter 7 BPN lainnya, seperti Kota Palu dan Toja Una-Una, akan memasuki asrama haji pada Rabu malam dan hari Kamis. Kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tengah pun telah menyiapkan baik sarana dan prasarana di asrama haji. Kita sudah siap untuk memberangkatkan mereka. Sarana selama di asrama haji ini sudah siap. Kapasitas kamar kita 426 bed, sementara jamaah kan satu kloter 360. Jadi masih ada cadangan 60-an bed yang bisa menampung jamaah. Sementara penerbangan kloter 7 BPN alias kloter pertama Sulteng dijadwalkan berangkat pada Jumat 16 Mei 2025 menuju embarkasi Balikpapan. Jemaah calon haji di Sulawesi Tengah sendiri berdasarkan kuota sebanyak 1.993 jemaah. 1.870 diantaranya jemaah murni, 100 jemaah kuota lanjut usia, 5 dari kelompok bimbingan ibadah haji, dan 18 petugas haji daerah. Adapun kloter Sulawesi Tengah masuk dalam kloter 7 sampai 11 dalam kloter penuh dan kloter 12 gabungan dengan Kalimantan Timur. Selain tahapan pelunasan dan pramanifest kloter, saat ini tahapan manasik haji pun dilakukan baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten se-Sulawesi Tengah. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Puluhan pegawai pemerintah Kota Palu berlarian dari dalam kantor wali Kota Palu. Mereka menyelamatkan diri dari bencana alam gempa bumi yang terjadi Kamis pagi. Sebagian yang terluka akibat benturan bangunan langsung mengevakuasi diri ke posko penyelamatan darurat untuk mendapatkan pertolongan medis. Sebagian pegawai lainnya terjebak di lantai dalam kondisi cedera serius. Melalui koordinasi lintas komunikasi daerah, tim penyelamatan gabungan turun tangan mengevakuasi korban. Kondisi korban yang kritis membuatnya harus dievakuasi menggunakan tandu. Sementara korban lain yang terjebak tak ada pilihan lain. Tim Basarnas harus menggunakan teknik vertical rescue untuk menyelamatkan korban. Jangan kaget dulu, tapi ini hanyalah simulasi kebencanaan. Simulasi yang melibatkan lintas unsur ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional alias HKBN. Ada dua hal yang kita uji di dalam kegiatan simulasi ini. Yang pertama itu terkait uji komunikasi di tingkat kota. Makanya tadi ada Forkopimda, rapat sampai ke rapat Forkopimda. Kemudian yang kedua adalah kita menguji seperti sejauh apa teman-teman yang berada di dalam lingkungan kantor wali kota ini mengetahui jalur evakuasi, seperti apa mereka komunikasi-komunikasi yang terjadi di dalam ketika bencana itu terjadi. Dari hasil kegiatan kita tadi, masih perlu lagi kita lakukan latihan untuk membangun koordinasi kembali yang lebih baik, kemudian pengetahuan kita SDM, bagaimana melindungi diri saat terjadi bencana, bagaimana kita melindungi interior ruangan kita ketika terjadi bencana, bagaimana kita melindungi jalur evakuasi kita pada saat terjadi bencana, minimal jalur evakuasi kita untuk lari ketika terjadi bencana aman tidak, ada tidak tersedia di dalam ruangan, di dalam kantor. Kemudian yang kedua adalah apakah ketika terjadi bencana itu kita mampu membangun komunikasi di tingkat kota, seperti apa penanganan-penanganan yang bisa dilakukan. Simulasi kebencanaan tersebut melibatkan 200 orang peserta. Simulasi dilakukan demi meningkatkan komunikasi di tingkat kota, serta menguji dan membekali masyarakat tentang kesiapsiagaan saat terjadi bencana alam.
Selain momen HKBN, simulasi kebencanaan memang rutin digelar pemerintah Kota Palu mengingat Kota Palu kota yang rawan bencana. Kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari Duta Besar Swiss untuk Indonesia yang berkunjung ke Palu. Ya, kegiatan simulasi ini kan merupakan kegiatan yang sudah menjadi rutinitas kita setiap tahun ya. Kita melaksanakan simulasi per 3 bulan ya. Ini adalah upaya untuk membangun kesiapsiagaan. Apalagi hari ini merupakan hari kesiapsiagaan nasional. Nah, kita kembali melaksanakan itu ya, sebagai sebagai upaya juga untuk selalu mengingatkan ya, situasi dan kondisi kita Kota Palu yang memang merupakan daerah rawan bencana. Very impressed by the organization and by the commitment of every entity, every school which was involved, and I think it's a very smart. We also do simulations on a regular basis in Jakarta because we are never prepared well enough for a catastrophe, for an event. So I think congratulate everyone. Simulasi kebencanaan selain membekali kesiapsiagaan diri, juga untuk melihat sejauh mana jalur-jalur evakuasi tersedia di kantor-kantor maupun tempat umum dan diketahui oleh masyarakat. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.